Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Utang MB. Mungkin Anda mencari informasi-informasi terbaru ataupun solusi-solusi tentang gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online ya. Makanya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan dulu selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga nanti dilanjutkan dengan ibadah sholat isya dan lanjut untuk tarawih ya, supaya lebih maksimal puasa kita hari ini. Oke. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang somasi dan pemrosesan ke jalur hukum yang mau dilakukan oleh pihak Aku Laku. Itu katanya ya dari teman-teman semuanya. Jadi saya mengambil hal ini bukan berarti saya ingin menggiring opini untuk menakut-nakuti diri Anda ataupun apa. Ini supaya lebih mencerahkan saja, supaya Anda mendapatkan satu perbandingan ya. Karena beberapa hari yang lalu dan hari kemarin pun saya sempat mencoba menjernihkan kembali pemikiran Anda melalui logika-logika yang ada deh. Dan kali ini kita akan bahas soal pemrosesan ke jalur hukum yang dilontarkan oleh pihak Aku Laku, baik suratnya dikirim langsung kepada si debitur ataupun surat yang dikirim melalui WA. Dan bagaimana seharusnya ini? Karena walaupun ada 10 orang yang terjebak di dalam kasus Aku Laku ini, pola pikir tidak akan sama. Sebagian sudah mengerti, sebagian sudah paham, dan sebagian lagi belum. Dan mereka masih berkecimpung dalam hal itu. Dan makanya saya juga butuh perpanjangan tangan dari teman-teman semuanya untuk membantu juga nge-share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda masing-masing. Bagi yang mempunyai media sosial, mungkin bisa Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Supaya apa? Ini bisa merata, tidak ada lagi korban-korban yang ditakuti, yang dicemasi oleh pihak-pihak pinjaman online. Supaya mereka bisa berpikir dengan logika. Dan saya masih yakin banget, total hampir saat ini mencapai 20 juta masyarakat Indonesia yang sudah terjebak di pinjaman online khusus legal saja baru. Hampir 20 juta jiwa. Yang masuk ke saya, Anda bisa lihat subscriber saya berapa orang. Ya, cuma 500.000. Jadi kalau dihitungin persennya belum apa-apa, ya. Masih 0, sekian lah. Ya. Kalau ada 10% yang sudah masuk ke YouTube saya, ya minimal subscriber saya ada di 2 juta gitu loh. Ya, ini subscriber masih 500.000 dan makanya saya bilang masih 95% lagi orang di luar sana yang ketakutan. Ya, mungkin hanya 5% saja yang sudah masuk ke YouTube, muncul ke YouTube, ternyata banyak orang yang memberikan edukasi. Ya, makanya dibutuhkan buat teman-teman semuanya. Dan juga yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan, caranya gampang, di bawah video ini linknya sudah ada. Anda tinggal klik tombol gabung boleh, di dalam deskripsi juga boleh. Insya Allah ini tidak akan rugi supaya saya bisa mengarahkan Anda bagaimana seharusnya. Karena rasa takut ini sangat luar biasa. Menghadapi diri sendiri bukan perkara gampang. Ya, makanya saya juga bersyukur saya ada dapat fasilitas dari pihak YouTube untuk membuat membership channel langganan, dan saya memberikan Anda untuk akses berkomunikasi langsung dengan saya ataupun di dalam grup WhatsApp. Ya, dan yang belum mensupport silahkan disupport dulu. Tentang pemrosesan ke jalur hukum yang dilakukan oleh pihak Aku Laku, sepertinya Aku Laku sudah nggak main-main lagi ya dalam aksi ini, sehingga dia menyarankan kepada pihak debt collector mereka, ya sudah, kalau memang keras banget hantam aja itu. Sepertinya begitu gitu loh ya, mengingat dan melihat banyaknya surat-surat yang diprint hampir setiap hari oleh debt collector mereka ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita baca dulu emailnya, nanti saya terangkan supaya logika Anda kembali jalan. Tapi tonton video ini sampai habis. Saya paling kesel gini, saya sedang bahas, dia bertanya pula di kolom komentar. Saya mau bahas hal yang sama, dia bertanya di kolom komentar. Ini kenapa? Saya bilangin, kenapa gak disimain dulu biar lebih detail ya. Jadi diharapkan buat teman-teman, saya maklum mungkin karena suasana puasa juga, suasana kepanikan juga, suasana ketakutan juga, sehingga tidak sempat mendengarkan. Ya, tapi alangkah baiknya didengarkan dulu. Kalau misalnya di dalam pembahasan ini tidak ada pertanyaan Anda, boleh isi di kolom komentar dari pinjol mana, kenapa, dan ada apa, supaya saya bisa. Nanti saya akan sharing komentar Anda mana yang paling pas, saya akan angkat menjadi video ya.
Assalamualaikum Bang Medi, semoga Abang selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saking banyaknya doa dari teman-teman semuanya, insya Allah itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya diberikan kesehatan selalu supaya saya bisa memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Tolong pencerahan dan bosternya Bang. Sebelumnya DC Lapangan sudah pernah ke rumah saya sambil membawa surat. Oke. Dan hari ini saya diteror lagi oleh akun laku via WA yang katanya saya akan diberikan surat somasi. Yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan surat somasi? Panik nggak itu? Ya. Pertama, debt collector sudah datang ke rumah membawa surat langsung, ya. Terus sekarang via WA. Apa yang dimaksud dengan somasi? Ya, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bisa jelasin apa itu somasi? Ya, mungkin saya juga sudah sering ya menjelaskan. Somasi adalah surat peringatan atau teguran sebelum perkara ini masuk ke ranah hukum. Ya, itu arti somasi. Mungkin kalau Anda bertanya di sini, yang dimaksud dengan surat bukan isomasi ya, tapi somasi. Ya, yang dimaksud dengan surat somasi itu apa Bang? Terima kasih ya. Somasi merupakan tindakan hukum seperti teguran, peringatan awal sebelum sesuatu perkara dibawa ke ranah pengadilan. Itu somasinya. Tapi saya baca dulu nih, bagaimana dengan WA yang Anda dapatkan. Oke, kita baca dari surat yang dia didatangi oleh pihak ketiga dari akun laku. Ya, pihak ketiga dari akun laku ini mungkin disebut dengan debt collector lapangan. Oke ya. Lihat dulu nih, nanti beberapa suratnya kita sensor ya nama orangnya. PT Teknologi Internasional Nusantara, dalam singkatan TIN. Yang terhormat Bapak atau Ibu, Saudara atau Saudari KB ya, di tempat perihal pemberitahuan tagihan ansuran di akun laku. Dengan hormat, Anda boleh lihat aja di sebelah saya nih. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hingga hari ini tanggal 28 bulan 3 2023 klien kami PT Akun Laku belum menerima pembayaran ansuran tidak ada K-nya sebesar 1.297.500 yang telah jatuh tempo sejak tanggal 30 bulan 1 2023. Berarti 30 bulan 1 2023 berarti mereka baru bergerak 90 hari, menjelang 90 hari. Ya, itu Anda yang bertanya itu, kapan DC datang ke rumah? Kalau berdasarkan dari surat ini berdasarkan dari surat ini ya, jatuh tempo pembayarannya tanggal 30 bulan 1 2023. Datangnya tanggal 28 bulan 3 2023. Berarti mereka butuh waktu sekitaran 59 hari. Ya, mereka butuh waktu. Jadi bulan 2 dan bulan 3. Berarti mereka butuh 59 hari. Ya. Bagaimana saya bisa menjawab kalau Anda bertanya, "Bang, kapan Esikes datang ke rumah? Bang, kapan Kredipo datang ke rumah?" Nggak bisa dipastikan. Kalau ada orang yang bilang 1 minggu, ini 59 hari baru datang. Ya, baru datang surat pertama. Ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kapan DC datang ke rumah sebenarnya itu nggak ada orang yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab, nah ini, pihak dari yang bersangkutan. Kapan debt collectornya mau diserahkan ke lapangan. Sebenarnya bukan persoalan juga ya mau datang mau tidak. Oke ya, kita lanjutin dulu. Kami mohon agar Bapak atau Ibu, Saudara-saudari menyelesaikan pembayaran ansuran tersebut di atas kepada klien kami selambat-lambatnya tanggal 30 bulan 3 2023. Ya, berarti bulan 3, sekarang sudah tanggal 1 April, oke? Kami informasikan bahwa Bapak atau Ibu dapat melakukan pembayaran melalui payment point kami seperti Indomaret, Alfamart, ATM, BCA Mandiri dan sebagainya macamnya. Panjang banget di sini ya. Untuk mendapatkan nomor rekening virtual account, maka Bapak dan Ibu Saudari masuk ke aplikasi Akun Laku. Sedangkan khusus untuk pembayaran melalui ATM bersama dapat dilakukan terlebih dahulu menambahkan kode bank 013 dilanjutkan dengan nomor rekening virtual account yang diperoleh melalui aplikasi Akun Laku. Kemudian mohon agar Bapak atau Ibu, Saudara-saudari mengabaikan surat ini apabila telah
melakukan pembayaran saat menerima surat ini. Untuk informasi selanjutnya bisa dihubungi layanan konsumen melalui nomor sekian. Hormat kami PT Teknologi Internasional Nusantara. Nama file debt collector ini, nomor handphonenya juga ini via WA. Udah selesai satu perkara ya. Ini yang saya tunjukkan di sebelah saya, ini surat tagihan normal, yang mana pihak Aku Laku menjalin kerjasama dengan PT yang mengirimkan surat kepada Anda. Dan PT ini adalah perekrut dari debt collector sendiri. Ya, di sini pun suratnya tidak terlalu berat. Mereka menyampaikan kalaupun Anda sudah melakukan pembayarannya, Anda bisa mengabaikan hal ini. Harusnya juga ditambahin lagi ya. Kalau misalnya Anda belum mampu juga bayar saat itu juga, ya sudah diusahakan. Ya, diusahakan duit nih gitu loh. Nggak ada masalah juga kan. Belum mampu, yang penting nggak usah baperan lah dengan hal itu ya. Oke, satu surat sudah selesai, lanjut. Nah, ini di sebelah saya lagi, ini ada juga ini kalau sudah via WA ini sudah lah ya, nggak ada masalah ini ya. Untuk surat lapangan sudah jadi dan akan dikirimkan ke Korwil kolektor daerah Anda sesuai alamat. Padahal yang ngirim WA seperti ini sama Anda, dia tidak tahu bahwa Anda sudah menerima surat secara manual dari debt collector yang datang tadi. Dia beranggapan bahwa Anda masih mengabaikan pembayaran karena Anda belum mendapatkan itu, karena debt collector internal miskomunikasi dengan debt collector eksternal, sehingga muncul lagi WhatsApp yang seperti di sebelah saya ini. Ya, dia beranggapan di sini untuk surat lapangan sudah jadi dan akan dikirim ke Korwil kolektor daerah Anda sesuai alamat. Oke, dengan ini kami beritahu bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu menjemput dananya. Dia karena tidak tahu, karena miskomunikasi dengan debt collector lapangan yang telah mengirimkan surat kepada Anda. Oke. Kita lanjut ke bawahnya, pelunasan sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi. Mohon kiranya untuk bisa bekerja sama dengan petugas kami di lapangan dengan nama yang sudah dicantumkan. Oke, ada Martinus ini selalu ada ya. Habis itu Rivaldi, Roy Iksan. Oh, cuman 3 debt collectornya. Oke, kita bandingin dengan debt collector yang datang. Debt collector yang datang ini Anda lihat. Debt collector yang datang mengirimkan surat namanya Anto. Ya, bukan debt collectornya yang dibilangin kayak ini Martinus, Rivaldi, Roy Iksan. Bukan itu debt collectornya yang datang. Jadi kayak mana? Berarti tidak sinkronnya debt collector internal dengan eksternal. Padahal sudah ada kunjungan, dia masih melakukan gertak via WhatsApp ya. Tapi nggak perlu khawatir, karena yang namanya debt collector segala cara pun akan mereka lakukan. Yang penting mereka bisa mendapatkan tagihan ya, nggak perlu khawatir. Oke, silahkan lakukan pembayaran sekarang. Kami tunggu maksimal pukul 17.00. Bila tidak dilakukan pembayaran sampai waktu yang ditetapkan, proses data adalah hak kami sepenuhnya. Semua data lengkap, NIK terhubung ke KK, akses kontak WhatsApp terhubung, serta media sosial, semua data yang sudah terverifikasi. Jika tidak ada pembayaran minimal cicilan hari ini, data Anda akan segera kami proses untuk blacklist slik OJK dan proses sesuai hukum yang berlaku. Ya sudah, proses sesuai hukum yang berlaku yaitu tadi OJK menyarankan nama atau data diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. Itu berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Ya, dan yang mengaku namanya 3 debt collector ini, dia mau datang ke rumah Anda, itu gertakan saja. Yang mereka sebenarnya di sini. Ya, silahkan lakukan pembayaran sekarang. Kami tunggu maksimal jam 17. Itulah debt collector sebenarnya. Makanya saya selalu ulang-ulang di video. Sehebat apapun debt collector via WhatsApp, Anda cari, lakukan pembayaran hari ini. Itulah debt collector. Bukan soal kunjungannya, bukan soal kedatangannya, bukan soal sebutan nama dari debt collector yang akan berkunjung, bukan itu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, buat yang bertanya juga, ini mohon maaf ya, karena di sini tidak sesuai dengan yang Anda tanyakan. Anda bertanya seperti ini ya, tentang pemrosesan ke jalur hukum berdasarkan somasi yang menurut versi Anda tadi. Ya, somasi saya bilangin itu surat peringatan saja. Di sini tentang surat yang Anda terima secara manual itu sah-sah saja, karena itu adalah
kemitraan dari Akulaku sendiri. Ya, soal dari WA yang Anda terima via WhatsApp, gambar yang ada lembaga asosiasi fintech pendanaan Indonesia ini, itu nggak ada masalah. Itu hanyalah bagian dari gertakan dari debt collector saja. Ya, itu buat teman-teman, nggak perlu khawatir. Soal mereka ingin datang dengan 3 debt collector pada hari Minggu, nggak usah khawatir juga. Ya, nggak perlu Anda cemasin hal-hal seperti ini. Ini penagihan biasa saja. Kita harap maklum saja. Sebentar lagi mau Lebaran. Ya, otomatis siapapun yang bekerja di bulan puasa ini pasti mengharapkan gaji dan THR untuk Lebaran nanti. Ya, sehingga mereka berlomba-lomba mengejar target. Kita sebagai debitur yang saat ini mungkin uang belum ada, pemasukan sedang berkurang, nggak perlu cemas juga. Kalau ada bayarkanlah, kalau tidak ada mau bilang apa. Ya, intinya tidak ada proses-proses ke jalur hukum. Ya, walaupun mereka bilangin akan memproses atau sesuai dengan hukum yang berlaku, itu hanyalah bagian pemanis dari kata dan akhiran surat. Ya, jadi teman-teman gak usah baper. Makanya sudah saatnya kita pergunakan logika kita dengan maksimal. Jauh-jauhi dengan perasaan bersalah dan perasaan yang selalu menakut-nakuti diri kita. Jadi Anda mau galbay di Akulaku dimanapun yang namanya konsep galbay, tetap uang Anda gak ada, resikonya adalah skor kredit bermasalah atau nama kita masuk dalam slik OJK untuk di blacklist. Di luar dari itu tidak ada resikonya kecuali kita diteror dan ditakut-takuti oleh debt collector. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun Anda gagal bayar saat ini, tidak harus di Akulaku juga, di pinjol manapun. Tolong lebih mengkedepankan logika Anda daripada perasaan yang selalu menakut-nakuti diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.